got an object right in front of you, Mark. Can you look out there? I'm not sure what you're talking about. Never mind. Are we missing something? I don't see anything. Yeah, we think the camera filter came off, Mark. It's about your 10 o'clock, 11 o'clock going away. Don't worry about it. Pada tanggal 16 September 1994, lebih dari 60 siswa sedang bermain di lapangan sekolah mereka, menghabiskan waktu jam istirahat makan siang. Diawali dari ketertarikan para siswa setelah mendengar suara di halaman belakang sekolah mereka. Ketika dihampiri, ternyata terlihat benda berukuran sekitar 12 meter dan memiliki lampu berwarna-warni. Benda itu juga mengeluarkan suara seperti mesin atau angin kencang. Beberapa siswa mengklaim melihat makhluk asing yang keluar dari pesawat tersebut. Berkulit seperti lilin, bermata besar, dan berwarna hitam. Mereka memiliki hidung, mulut, dan telinga yang kecil, dan rambut yang tipis dan jarang. Mereka berpakaian seperti astronot atau seragam militer. Tinggi mereka sekitar 1 meter dan berjalan dengan cara yang aneh. Dengan wajah besar dan mata hitam itu, makhluk tersebut menatap mereka dengan tatapan yang intens. Beberapa siswa mengklaim bahwa mereka merasa berkomunikasi dengan makhluk asing ini melalui interaksi telepatik. Salah satu murid ngejelasin kalau ada yang salah dengan mata makhluk itu. You heard a noise in the air? What was it like? Like a roar or a buzz or a hum or what kind of a noise? It was like someone was blowing a flute. It was scary myself. It was scary because you saw something yourself? Yes. I saw a little object hovering. It was quite big actually, and then there was little ones all around it. We saw something silver, and then we quickly ran to the logs, and we saw a silver thing, and we saw a man standing next to it. What did it feel like when he was looking at you? Felt scared. It felt scared? What was scary about it? Well, felt scared because I've never seen such a person like that before. Did you see the eyes? What did they look like? They were going like that. Where was the pointy part? Was the pointy part in here or was the pointy part out there? Up there. And what was the feeling when you looked at the eyes? It was scary. Mm-hmm. And I saw this person, and it had big eyes. That's all I saw about it. Karena ketika bertatap mata dengan makhluk itu, murid merasa kalau ia seakan terjebak dalam waktu dan berjalan ke hadapan makhluk tersebut seolah terhipnotis oleh tatapannya. Tetapi para siswa beruntung, karena setelah 15 menit berlalu, ternyata bel waktu masuk kelas berbunyi, membuat para makhluk ini terkejut dan murid-murid bisa lepas dan berlari kembali ke sekolah, serta menceritakan peristiwa tersebut kepada guru dan orang tua mereka. Banyak siswa yang takut bahkan sampai enggan untuk masuk ke sekolah lagi. Hingga akhirnya ini menjadi kericuhan dan kekhawatiran para orang tua dan guru. Khususnya kepala sekolah Ariel School pada saat itu. Akhirnya mereka mencoba melakukan pencarian bukti dengan menelusuri halaman tempat kejadian tersebut. Tetapi tidak ditemukan bukti apapun. I feel sure that the children feel that they did see something. I don't believe or disbelieve, to be perfectly honest. But I do feel that they definitely saw something. We had a number of children say they did. We asked them to draw pictures of what they saw this morning, what they saw on Friday. And after looking at those, I definitely feel that they did see something.
one pole looked the same as another. Go near it. But I don't seem to detect any abnormalities, really, you know. If there's really some changes, the Geiger would be going faster. But, So is this just normal background radiation? yeah, this is about normal. Akhirnya kejadian ini menarik perhatian media dan menerima liputan yang sangat luas, baik lokal maupun internasional. Lalu surat kabar seperti The Arizona Republic dan The Phoenix New Times melaporkan peristiwa ini juga. Stasiun radio juga memberikan laporan dan wawancara terkait dengan peristiwa ini. Lalu kita lanjut, di mana kita melihat apakah ada penampakan UFO lain yang terjadi di area sekitar atau seenggaknya di Zimbabwe pada waktu itu. Jelas ini harus kita samain dulu ya. Kalau para siswa yang melihat itu aja bisa jadi ini suatu halusinasi atau delusi. Ya mirip lah kalau kayak di Indonesia kita bilang misalkan di suatu kelas atau suatu sekolah ada satu murid yang kerasukan, ya yang lainnya jadi ikut ya nyamber gitu, yang terjadi kerasukan massal. Ya ini bisa terjadi di antara semua murid yang mungkin aja nggak kerasukan, bisa juga yang lain beneran kerasukan. Sama kasusnya dengan Ariel School ini. Tapi menurut gua untuk anak umur segitu, di tahun segitu, untuk tahu soal alien dari bentuk sampai informasi yang didapat, ya aneh aja ya, kayak nggak make sense. Dan ternyata memang ada penampakan UFO lain di area Zimbabwe atau Afrika sekitar waktu yang sama dengan insiden sekolah Ariel ini. 2 hari sebelum insiden Ariel ini, ada sejumlah penampakan UFO di seluruh Afrika bagian selatan. Ada banyak laporan tentang bola api yang terang dan melintas di langit pada malam hari. Banyak orang menjawab permintaan radio ZBC atau Zimbabwe untuk menelpon dan menggambarkan apa yang mereka lihat. Meskipun beberapa saksi mata menafsirkan bola api tersebut sebagai komet atau meteor. People today phoned the ZBC and the BBC correspondent in Harare saying they sighted an unidentified flying object last night. We have some eyewitness reports. It almost seemed to be under the clouds. As it came past, I noticed there's no noise, and that's when I thought, well, there's something very odd here. It was quite amazing. It was beautiful. They are saying that Jesus is passing through Africa. Namun, hal ini mengakibatkan gelombang mania UFO di Zimbabwe pada saat itu jadi heboh lah gitu. Karena kan ini gempar banget ya. 2 hari sebelumnya ada penampakan, ada pelaporan, ternyata 2 hari setelahnya ada kejadian di Ariel School. Sehingga akhirnya menurut Brian Dunning yang skeptis, bola api tersebut itu merupakan masuknya kembali roket Zenit 2 dari peluncuran satelit Cosmos 2290. Pendorongnya terpecah menjadi garis-garis api saat bergerak tanpa suara melintasi langit, memberikan pertunjukan cahaya yang mengesankan bagi jutaan orang Afrika. Bukti fisik yang berkaitan dengan insiden tersebut sejauh ini terbatas. Namun, beberapa laporan menyebutkan hal-hal berikut. Yang pertama, adanya cetakan di tanah. Beberapa siswa melaporkan bahwa mereka melihat jejak cetakan di tanah yang mereka anggap sebagai tempat di mana pesawat dan makhluk asing tersebut berdiri. Yang kedua, cahaya di langit. Banyak saksi melaporkan melihat cahaya aneh di langit di atas sekolah mereka. Ini juga akhirnya menuai kontroversi dan juga menuai perhatian dari salah satu ufologis, yaitu Cynthia Hein, seorang peneliti UFO atau ufologis dari Zimbabwe yang menyelidiki insiden tersebut pada tahun 1994. Cynthia Hein meminta para murid untuk menggambarkan sosok yang dilihat oleh para murid. Dan yang digambarkannya itu walaupun memiliki banyak variasi ya, tetapi mempunyai kemiripan yang sama, yaitu makhluk bermata besar, berwarna hitam,
dengan hidung, mulut, dan telinga yang kecil. Ya menurut gue Cynthia ini bukan orang yang bisa kita anggap remeh sebagai ufologis ya. Karena dia sendiri di komunitasnya itu memang banyak mendebang kejadian UFO di seluruh dunia dan hampir bisa memfilter hingga 90%. Apakah itu penampakan asli atau penampakan palsu. Akhirnya ini juga menuai ketertarikan dari peneliti dari lulusan Universitas Harvard, yaitu Dr. John E. Mack, seorang psikiater Harvard dan penulis pemenang hadiah Pulitzer. Dia tertarik dengan implikasi psikologis dan spiritual dari pertemuan dengan alien. Dia melakukan perjalanan ke Zimbabwe pada bulan November 1994 dengan kru film dari BBC untuk mewawancarai anak-anak tersebut dan melakukan sesi hipnotis dengan beberapa dari mereka. Dia menemukan bahwa ingatan anak-anak tersebut sangat jelas dan konsisten di bawah hipnosis, dan mereka mengungkapkan rasa takut dan heran atas apa yang telah mereka lihat. Dr. John Mack juga mencatat bahwa beberapa anak merasakan adanya hubungan dengan makhluk-makhluk itu dan pesan mereka. Sementara yang lain merasa kalau mereka itu terancam atau marah si sosoknya itu. Dia percaya bahwa kejadian tersebut merupakan peristiwa kontak yang nyata yang memiliki efek mendalam pada kesadaran dan pandangan dunia dari anak-anak tersebut. It's a delusion and you feel that it really didn't happen. I can tell. I mean, I know this is something that person wants me to believe, or they're frightened, or they're distorting reality in some way. There's nothing like that here. These are people of sound mind, by and large, telling me something that's very... They know that I might think they're crazy, and so they're a little concerned about telling me, and they're very full of questioning themselves and doubt, and I mean the way, and then they describe something very real and intense, a light or something happened to their body, or it's the whole quality of the way they talk about it is the way a person talks about experience that happened to them. Dr. John E. Mack ini adalah psikiater yang hebat. Metode yang dipakai pun untuk mewawancarai para murid ini juga dilakukan secara terpisah, supaya nggak ada disinformasi atau kesamaan informasi dari para murid, sehingga kita bisa menerima informasi yang solid dari tiap individu. Dari sekian banyak murid diwawancarai, mereka menjelaskan informasi yang sama, kecuali untuk anak-anak ini. Pertemuan mereka dengan makhluk itu, mereka mendapatkan pesan melalui visual atau gambar yang dikirim secara telepati oleh makhluk asing tersebut. Di antaranya ini nih, lu boleh lihat dan dengar sendiri. Because maybe because we don't look after the planet and the area properly. And let me, this is, say more about that horrible feeling, Lisa. What was it like? It was like the world, all the trees will just go down and there will be no air and people will be dying. How did those thoughts come to you? Did they come to you from the craft or from... From the man. The man. And the man, did the man say those things to you? How did he get that across to you? Well, he never said anything. It's just that the face is the eyes. What was the sense you got from those eyes? I think they want people to know that we're actually making harm on this world and we mustn't get too technology. Ya, gue juga penasaran ya, kenapa dari sekian banyak belahan bumi harus Harare, Zimbabwe? Ada beberapa spekulasi yang menurut gue bisa aja benar, bisa aja salah ya. Yang pertama, Zimbabwe baru aja merdeka pada tahun 1980 dan masih memiliki hubungan yang tegang dengan Inggris. Pemerintah mungkin khawatir bahwa mengenai adanya UFO dan alien ini ya, menimbulkan reaksi negatif atau campur tangan dari Inggris atau dari negara-negara barat. Ya mungkin aja dia ngerasa itu mungkin pesawat asing ya yang untuk mata-matai atau apalah.
Yang kedua, para militer beranggapan kalau wilayah sekolah ini dianggap lebih ramah lingkungan, terisolasi dengan baik, jauh dari pangkalan militer, dan jauh dari pusat keramaian. Menurut gue masuk akal aja ya dari kedua spekulasinya ini ya. Tapi yang lebih ironinya lagi ya, Dr. John Mack ini meninggal pada tahun 2004. Kenapa menurut gue ini sangat penting? Dan kenapa menurut gue kematian Dr. John Mack ini ironi? Karena saking banyaknya kontroversi dari Dr. John Mack sendiri, mulai dari riwayat dia sebagai psikiater di Harvard, terus penolakan Universitas Harvard yang gak mau namanya disebut-sebutin dalam kegilaannya Dr. John Mack ini ya, dalam ketertarikan dia terhadap UFO dan alien, khususnya di bidang penculikan alien atau alien abduction. Ini udah jelas banget, berarti pengaruh Dr. John Mack ini udah sangat kuat. Banyak orang yang gak suka sama dia pada saat itu. Ya jelas ya, karena banyak pihak yang gak suka sama dia ya. Ini bikin banyak orang tuh pengen mencelakakan dia. Dan ya kita bisa lihat ya, John Mack ini meninggal karena tabrakan mobil. Dan anehnya lagi, peristiwa dan hari yang sama terjadi pada 3 orang lainnya dengan nama yang sama, yaitu Dr. John Mack. Kebetulan atau emang pure, ya kita nggak tahu ya. Dr. John Mack, the Harvard psychiatrist that came and interviewed the school children on camera within a week of it happening, he unfortunately looked the wrong way in London, got run down by a car and died. Yang paling mengejutkan buat gue adalah pada saat itu tahun 94 ya, bahkan gue yang masih belum lahir aja belum tahu loh kalau perkembangan teknologi itu akan secepat sekarang. Dan mereka yang masih kecil seakan-akan udah bisa memprediksi dan ngasih pesan yang kalau gue udah hidup dan jadi orang dewasa pada saat itu ya pasti akan gue bantah sih, kayak aduh ini bocil apa sih, gaje banget ya kasih informasi yang nggak masuk akal gitu. Ya ini sekarang ya begitu ya, polusi dari mana-mana, climate change dan segala macem. Ya gue ketika melihat film ini sih gue agak merinding ya. It's so compelling because the children are all clearly, they're not actors. Oh my God. Those children are not lying. This is the most amazing thing I've ever seen. The telepathic message was that technology is a real problem. Yes. And there's things that people are doing with technology that are going to ruin the earth. Yes. Dan kalau kalian mau nonton full lengkap dokumentarinya, kalian bisa cek di aerialphenomenon.com. Kalian bisa sewa atau beli juga di Google Play. Bisa nonton via YouTube dan sebagainya, ada di Apple TV juga. Dan kalau kalian mau ada gambaran, ya gimana sih cara makhluk itu berinteraksi langsung dengan para murid yang katanya telepati, terus waktu seolah berhenti, terus juga bisa murid ini terasa terhipnotis, bisa melakukan sesuatu di luar kemampuan si murid ini tanpa si murid mau gitu. Nah, kalian bisa lihat cuplikan yang gue kasih lihat kali ini, yang diambil dari film No One Will Save You.
Ada juga beberapa kisah yang mirip kayak gini. Contohnya, The Westwall School UFO Incident di tahun 1996. Ini lebih gila lagi karena ini disaksikan oleh lebih dari 200 murid dan guru. Mereka melihat bahwa UFO mendarat dan langsung terbang ketika berusaha dikejar oleh 5 pesawat. Ada juga Broadhaven School Incidents pada tahun 1977. Tapi nanti gue akan coba bikin video ini terpisah karena menurut gue video ini udah cukup panjang penjelasannya. Ya, yang pasti kalau kalian mau lihat di belakang gue kali ini, ada lagi nih. Ya. Ini bukan tentang UFO, ini bukan tentang ET atau ekstraterestrial ya. Ini kasus yang sempat booming pada waktu itu ya. Dimana waktu itu Bitcoin lagi marak banget. Jadi gitu aja sih menurut gue video gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, yang udah support gue. Yang dimana gue lihat udah nambah subscribernya 1 lagi ya. Terima kasih banyak. Jadi jangan lupa untuk follow, subscribe, share, likes. Dan juga kalian bisa follow akun TikTok gue. Dan juga kalau kalian mau support gue, kalian boleh tinggalin komen di sini. Terima kasih banyak. Salam sejahtera buat kalian semua. Bye-bye. Craft. And that moment for me was very distinct because I was like, that's not human. I was just completely engulfed in these eyes. The eyes, and in that moment, however long it was, because I have no idea of the time frame, it was mesmerizing. There was no talking. It's all just images in the head. Telepathic communication. They were trying to communicate, trying to tell us something. It was something to do with the environment. I kept getting these thoughts and ideas in my mind of technology. Technology is not helping, technology is bad. And we're going down a wrong path, and we have to start recognizing that what we're doing is detrimental, and we need to make changes. And I don't know what to do with that, or they were reaching out to us. It was as if they wanted us to go with them. At that moment, that was kind of when I snapped right out of the trance. As soon as I broke contact, all of those feelings, technology, the bad, the horribleness that was happening and going around my body at the time went. It's making me a bit anxious being back here. I can feel it right now. I was scared.